di forum Zoom meeting ini. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah siap? Sudah siap, Pak. Peserta sudah masuk ke forum ini. Apakah sudah bisa kita mulai? Silakan, Mas. Izin, Prof. Pesalam dari Pak Kabalai. Kalau ada kegiatan yang lain, saya diminta mendampingi untuk menjadi moderator di forum Zoom meeting ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, Master of Social Science. Yang kami hormati Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Ibu Dr. Marina Setiawati, MSI. Yang kami hormati admin pada PJJ ini, Mbak Nur Huifido, serta Ibu Bapak, para peserta pelatihan jarak jauh dengan fokus pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru Madrasah Ibtidaiyah di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Kalimantan Barat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, walaupun dalam suasana yang berbeda, yaitu forum Zoom meeting. Semoga niat kita silaturahim dan mengikuti materi pada sore hari ini, semuanya itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan nikmat sehat walafiat, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak narasumber, dalam ini Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, serta Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, mohon izin kami informasikan bahwasanya di dalam kelompok dasar pada kurikulum dan silabus terdapat satu materi, yaitu pembangunan bidang agama. Nah, seyogianya Bapak narasumber memang menyampaikannya di awal kegiatan, yaitu pada tanggal 7 Juni, namun karena ada kegiatan yang lain, nah saat inilah baru berkesempatan untuk menyampaikan materi. Maka dari itu kita patut bersyukur, karena sesungguhnya terkait dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi, ini memang beliau adalah Bapak kita semua. Tentunya ini forum yang sangat berharga, kita nanti bisa mendengarkan materi pembangunan bidang agama dan arahan yang lainnya dari beliau, sehingga nantinya menjadi pegangan kita dalam bertugas sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Nah, saat ini Bapak Ibu sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah. Mohon izin Pak Kabadan, kami ingin menyampaikan sedikit CV-nya, mungkin nanti untuk pendalaman, saya kira teman-teman peserta bisa bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Beliau adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, Master of Social Science. Beliau dilahirkan di Demak pada tanggal 10 Agustus tahun 1962 dengan NIP 1962 08 10 1991 03 1003. Pangkat dan golongan beliau sampai saat ini yaitu Pembina Utama Madya 4D. Selanjutnya beliau tentunya menempuh pendidikan dari mulai S1, S2, S3, bahkan ini nanti beliau langsunglah yang menyampaikannya, karena saya membaca di CV itu beliau S1-nya di Fakultas Syariah Yayan Wali Songo, kemudian S2-nya di University of Tasmania, Australia, kemudian S3-nya ada di Universitas Diponegoro, program Doktor Ilmu Hukum,
kemudian beliau juga melanjutkan di beberapa perguruan tinggi di luar negeri lainnya seperti Arizona State University USA, kemudian sempat juga di universitas di Nederland, kemudian beliau juga kembali ke USA. Nah, saya kira ini pengalaman beliau terkait dengan bagaimana beliau mengambil jalur pendidikan itu sangat istimewa sekali, sehingga nanti juga kita bisa menjadi motivasi kita bersama untuk mengikuti jejak beliau. Nah, adapun pengalaman di manajerial, beliau beberapa jabatan diduduki di perguruan tinggi. Nah, terkait dengan jabatan struktural di Kementerian Agama, mohon izin kami report, beliau pernah di tahun 2012 sampai 2013 sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, kemudian dari tahun 2013 sampai 2019 sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama. Nah, tahun 2020 sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Nah, saya kira 10 menit informasi tentang CV beliau seperti ini. Nanti juga mungkin beliau bisa sharing terkait dengan pengalaman mengajarnya beliau dan kegiatan yang lainnya yang nanti menjadi motivasi kita bersama untuk tadi bertugas di kementerian. Sekali itu sebagai prolognya kami informasikan peserta berjumlah 30 orang. Nah, tentunya ini ada dari Kalimantan Barat yang mayoritas karena memang sebenarnya awalnya peruntukannya untuk Kalimantan Barat. Namun karena ada 1-2 kekurangan dari peserta, kemudian kita perbolehkan untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten untuk bergabung pada PJJ ini. Demikian Pak Kabadan yang perlu kami sampaikan. Mari sama-sama para peserta dan kita semua mengawali pembelajaran ini atau paparan materi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak narasumber, Bapak Kabadan untuk menyampaikan materinya. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak Syahrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala BDK yang saat sekarang tidak bisa hadir. Yang saya hormati Pak Syahrawati sebagai moderator, Ibu WI, ya, Ibu Dr. Marina. Siap. Wabil khusus kepada Ibu dan Bapak semua yang mengikuti pelatihan PTK ini. Saya terima kasih telah diundang untuk bersama-sama Ibu dan Bapak membahas satu topik yang menurut saya memang penting untuk kita jalankan sebagai seorang akademisi. Saya memandang bahwa seorang guru itu adalah seorang akademisi. Hanya yang membedakannya kalau Bapak Ibu dengan saya, itu saya di perguruan tinggi, Ibu di lembaga pendidikan yang lain yang bernama pendidikan dasar dan menengah. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan bersama. Mohon bisa di-unmute sebentar aja. Nah, jadi kita ini sama-sama akademisi, karena itulah maka tugas kita sesungguhnya sama, yaitu senantiasa untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan kita, ya. Itu melalui pengumpulan data yang nantinya kita akan tulis dalam bentuk tulisan-tulisan. Akan lebih bagus kalau nanti itu tulisannya bisa masuk jurnal. Karena itulah maka saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah terseleksi untuk mengikuti pelatihan penulisan. Pelatihan ini ya, penelitian tindakan kelas, ya. Tindakan kelas ini atau PTK, sekali lagi bahwa ini merupakan satu cara bagi kita semua untuk menaikkan kompetensi guru kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ke depan ini tantangan kita memang berat sekali, ya, berat sekali. Karena itu maka saya minta kepada Bapak Ibu peserta pelatihan untuk senantiasa serius ya mengikuti acara demi acara, karena ya kita tahu sebagaimana dalam RPJMN 2020-2025 itu pembangunan ada pada human capital. Jadi ini sesungguhnya merupakan step-step di dalam melakukan revolusi mental bangsa Indonesia.
Mulai dari good governance, kemudian ada reformasi birokrasi, kemudian smart ASN, yang terakhir ini adalah pembangunan human capital. Ya, itu adalah dalam rangka untuk melakukan reformasi atau revolusi mental kita. Kita harus sadar kira-kira dengan step-step itu yang tidak dituju itu apa? Yang tidak dituju itu adalah kita semua supaya kita itu mengembangkan kompetensi kita. Ya. Salah satu kompetensi kita yang harus kita kembangkan untuk diri kita itu adalah kemampuan untuk melakukan penelitian. Nah, kebetulan Ibu dapat salah satu penelitian yang mungkin paling praktis dilakukan oleh guru adalah penelitian tindakan kelas. Meskipun itu tidak wilayahnya eksklusif guru, tetap meskipun kami juga suka melakukan, tapi saya minta sekali lagi supaya pelatihan-pelatihan ini diikuti dengan seksama, dengan keseriusan. Jangan sampai setelah pelatihan itu kemudian kita tidak bisa melakukan penelitian. Soal tidak sempurna itu hal yang wajar. Kita tidak menuntut kesempurnaan, tetapi ada progres. Ada progres dari apa yang telah dan sedang kita laksanakan. Jadi pertanyaannya adalah perbedaan apa yang telah dan sedang atau saya rencanakan untuk saya perbuat. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk institusi saya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan penelitian, sesungguhnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk institusi itu. Dan inilah yang tampaknya sering sekali kita tinggalkan kemampuan untuk melakukan penelitian itu. Saya sendiri dosen metodologi penelitian bertahun-tahun, baik ngajar di S2 maupun di S3, itu selalu saya tekankan karena apa? Ya kita suka tidak memahami sepenuhnya filosofi riset itu apa. Penelitian itu kan merupakan terjemahan dari kata riset. Riset itu dalam bahasa Inggris itu ada dua kata, re and search. Re dan search. Ya, re itu kembali, search itu mencari, pencarian kembali. Itu artinya apa? Bahwa kebenaran ilmiah, kebenaran ilmu itu selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebenaran yang hari ini dianggap kebenaran belum tentu menjadi kebenaran di waktu mendatang. Kebenaran yang di tempat ini dianggap sebagai kebenaran, di tempat yang lain belum tentu dianggap sebagai kebenaran. Karena itulah maka tindakannya, ya, supaya ini selalu kontekstual, itu harus dilakukan re and search. Pencarian kembali, pencarian kebenaran kembali. Karena itu maka orang yang biasanya sering melakukan penelitian ya, tidak mudah marah kalau misalnya nanti itu ditemukan kebenaran-kebenaran baru, ya kebenaran-kebenaran baru, karena memang sejak awal menyadari bahwa kebenaran itu selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, karena itu maka penelitian tidak boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Ingat sekali lagi bahwa kebenaran itu bersifat timely itu selalu bersifat selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dengan demikian maka penelitian itu harus selalu dilakukan dan dilakukan terus-menerus. Saya mohon maaf, mungkin sebentar lagi akan ada suara kumandang adzan yang keras sekali karena di belakang rumah saya ini langsung speakernya menghadap ke rumah begitu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi saya minta supaya itu dilakukan secara serius. Dan saya sebagai Kepala Badan, Litbang dan Deklat, meminta Ibu dan Pak peserta pelatihan ini jangan berhenti pada sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Malu-maluin kalau misalnya nanti kita sudah punya sertifikat untuk melakukan PTK, tapi ternyata kita diminta untuk melakukan PTK nggak bisa, kan itu malu juga. Nah, oleh sebab itu maka lalu apa tujuannya? Tujuan akhirnya sesuatu yang tidak saya capai adalah kompetensi. Ya. Kompetensi itu yang harus dimiliki. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan adzan tadi itu. Suaranya mungkin masuk ke komputer Bapak Ibu semua. Jadi saya minta kepada kita semua untuk tidak berhenti pada sertifikat yang mungkin nanti Bapak Ibu miliki, tetapi harus sampai pada kompetensi penelitian. Memang untuk menjadi profesional researcher itu tidak cukup hanya 1-2 minggu pelatihan, tetapi dengan predikat sebagai orang dewasa, saya rasa kita mampu untuk mengembangkan sendiri di dalam tindakan kita.
Sesungguhnya mengumpulkan data itu tidak sulit kok. Tidak sulit, sesungguhnya hidup itu adalah mengumpulkan data. Hidup itu pengalaman sehari-hari itu mengumpulkan data. Kalau Bapak Ibu misalnya, tidak usah ada tidak ada niat tertentu untuk melakukan penelitian, tetapi kalau kita rajin misalnya untuk mencatat apa yang telah dan sedang kita lakukan sehari-hari, kita catat saja terus-menerus, maka itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan data. Soal terlalu banyak data nanti yang terkumpul nggak apa-apa, lebih baik terlalu banyak ketimbang terlalu sedikit. Gitu. Tapi mungkin di suatu saat yang hari ini catatan Bapak Ibu tidak dipakai, mungkin di hari yang lain akan dipakai. Karena itulah maka kita jangan sampai membuang data, membuang catatan itu. Ya meskipun pada hari ini tidak relevan, mungkin relevansinya itu akan datang di waktu mendatang, di penelitian saya yang akan datang. Nah, pokoknya catat saja apapun yang Anda lihat, Anda rasakan, Anda dengar, ya, itu catat saja semuanya. Apalagi kalau Anda melakukan penelitian itu dengan menggunakan model penelitian kuantitatif, itu jauh lebih mudah lagi. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk tidak takut untuk memiliki catatan yang banyak. Lebih baik kita memiliki banyak catatan ketimbang sedikit catatan. Meskipun yang relevan itu hanya sedikit. Ingat bahwa di dalam satu truk tanah itu biasanya hanya sekitar 1 atau 2 gram emas yang ada di situ. Dan harga emas ini biasanya lebih mahal daripada satu truk tanah di situ. Tapi emas yang sekarang kita dapatkan besok belum tentu menjadi emas. Justru yang tidak kita dapatkan besok itu akan menjadi emas. Karena itulah maka sesungguhnya yang ada di dalam truk, dan truk itu adalah catatan Bapak Ibu semua, adalah emas semua, tidak ada yang tidak emas. Itu Ibu dan Bapak yang saya hormati. Re-and-search, tidak ada kebenaran yang mutlak di situ, ya, tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran akan selalu datang dan silih berganti. Nanti semakin sering kita itu melakukan pemikiran-pemikiran dan melakukan penelitian itu, maka akan semakin terbuka pemikiran kita bahwa ternyata ilmu itu sangat dinamis. Ilmu itu sangat dinamis. Dan kita akan semakin menyadari bahwa saya itu hanyalah sebagian dari sekian banyak kebenaran yang mungkin ada di sekeliling kita. Dan kita juga menjadi manusia yang tidak arogan nantinya. Seorang yang bernama Einstein itu adalah luar biasa. Dia ahli fisika yang menemukan teori relativitas. Tetapi sesungguhnya teori dia, ketika dia menemukan teori relativitas, teori yang lama itu menjadi tenggelam, bahkan menjadi mati. Yaitu teorinya siapa? Teorinya Newton. Tetapi dengan hebat, seorang Einstein mengatakan bahwa tanpa ada teori Newton, kemungkinan besar saya tidak akan menemukan teori saya. Itu. Maka saya sering mengatakan bahwa seorang peneliti yang benar-benar genuine itu pasti akan selalu menghormati orang lain. Ya, semakin dia itu tahu banyak, maka akan semakin banyak dia menghormati karya-karya orang lain. Dan itu semua Bapak Ibu miliki karena apa? Bapak Ibu adalah seorang pendidik profesional. Seorang pendidik adalah seorang akademisi, sama dengan saya. Dan jadi saya itu tidak pernah marah kalau penelitian saya suatu saat itu disalahkan oleh orang lain. Nah, mari kita uji saja nantinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi selamat. Jangan berhenti pada sertifikat, tapi sampailah kepada kompetensi untuk melakukan PTK itu. Satu hal saja yang saya pesankan, karena ini penelitian tindakan kelas, ya, itu saya pesankan kepada semuanya bahwa ada persoalan yang besar di dalam PTK ini, yaitu antara menarasikan apa yang di luar sana dengan menarasikan apa yang saya pikirkan. Ini yang saya khawatirkan terjadi pada kita, dan banyakkan penelitian juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Kita ini sebagai seorang peneliti mestinya netral. Kita melakukan penelitian tindakan kelas adalah apa yang dilakukan oleh murid, misalnya, oleh siswa. Tetapi kan pada saat yang sama persoalannya kita ini adalah guru.
Nah, guru itu sebagaimana kita tahu adalah memberikan instruksi-instruksi untuk dilakukan oleh para murid, kemudian dicatat. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jangan-jangan kita sedang meneliti pikiran kita sendiri. Karena apa? Tidak ada murid yang berani mengatakan nggak mau. Pasti akan mau untuk melakukan apapun yang diperintah oleh guru. Ya, nah, kalau itu yang terjadi, maka kemudian Anda mencatat semua apa yang dilakukan oleh para siswa atas petunjuk Anda, maka sesungguhnya Anda adalah sedang meneliti pikiran Anda sendiri. Nah, ini yang bahayanya itu di situ. Karena itu maka ini tetap harus berlatih untuk menjaga netralitas, ya, dan detached scholar gitu. Artinya kita ini sarjana yang tidak terlalu menempel. Tidak boleh memang, sebab kalau kita menempel itu artinya kalau nanti yang kita temukan itu adalah unsur sedih, kita turut menangis. Nah, itu jadi repot itu. Atau yang kita temukan itu membahagiakan, kita turut bahagia dan terbawa oleh kebahagiaan itu. Maka laporan penelitian itu sudah tidak lagi netral dalam hal ini. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya diberi topik untuk berbicara tentang pembangunan bidang agama, sehingga saya tidak akan berbicara tentang teknis penelitian, nanti malah menyimpang, dan itu sudah diberikan oleh kawan-kawan dari Widya Iswara kita. Nah, inilah topik yang diberikan kepada saya, yaitu pembangunan bidang agama. Saya tambahkan keberagamaan di situ, karena apa? Tidak cukup bidang agama, karena akhir-akhir ini justru keberagamaan inilah yang dimunculkan. Mengapa keberagamaan? Karena tantangan terberat di Indonesia justru pada persoalan keberagamaan. Jadi keberagamaan itu adalah bagaimana saya beragama di tengah-tengah masyarakat. Ini. Bukan agama itu sendiri. Kalau agama sudah jelas lah, pembangunan masjid, kemudian sholat itu yang zuhur, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, puasa itu ya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dan seterusnya. Ya, haji itu ya di masa haji, nggak boleh di masa-masa yang lain, dan seterusnya. Itu sudah jelas di sana. Tetapi keberagamaan ini yang menjadi tantangan terberat saat sekarang ini. Ya, bagaimana orang itu mudah sekali memfitnah orang lain atas nama agama, membunuh orang lain atas nama agama, kemudian mencaci maki orang lain atas nama agama, menyalah-nyalahkan, merasa dirinya paling benar, semua atas nama agama. Yang sampai kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang yang tidak bisa diterima, sehingga kenyamanan bertetangga menjadi terganggu, dan seterusnya. Karena itulah maka ini disadari, bagaimanapun juga ini adalah harus diperhatikan. Maka ya salah satu program yang muncul itu adalah program moderasi beragama. Bagaimana saya bisa menjalankan agama saya di tengah-tengah perbedaan yang ada di situ. Bagaimana saya bisa menjalankan agama dalam situasi yang seperti ini, situasi seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang menjadi tantangan berat. Karena itu saya mohon maaf ini pada Pak Sahrawardi, ini saya menambahkan kata dan keberagamaan. Mudah-mudahan bisa diterima. Ibu dan Bapak serta saudara yang saya hormati, siapapun yang menjadi presiden wajib untuk melaksanakan pembangunan bidang agama. Siapapun itu, karena pembangunan bidang agama dan keberagamaan itu merupakan kewajiban konstitusional. Ya, Pancasila kan dengan ketuhanan yang Maha Esanya itu kan jelas di situ. Maka kalau pembangunan bidang agama kok tidak dilaksanakan, maka dosa semuanya secara konstitusional gitu. Nah, tapi kan presiden cuma satu, nggak bisa semuanya. Maka harus dibantu oleh para menteri. Menteri juga hanya satu. Maka ya siapa yang bisa melaksanakan? Ya kita semua inilah. Ya, kita semua inilah, dan Bapak Ibu telah melaksanakan pembangunan bidang agama dan keberagamaan selama ini sebagai guru. Nah, apapun bentuknya. Ya, tidak harus ceramah agama, pembangunan bidang agama dan keberagamaan itu harus ceramah. Tetapi bisa menggunakan cara-cara yang lain. Misalnya apa? Akhlakul karimah sehari-hari. Itu kan pembangunan bidang agama. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Yang namanya agama dan keberagamaan tidak harus berdalil, tetapi sejauh apa saya bisa menciptakan kehidupan yang baik, menjadikan Tuhan itu sebagai sumber cinta ketimbang sumber kebencian begitu. Ini sebenarnya tantangan kita, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya. Saya yakin Bapak Ibu telah melaksanakan itu semua. Nah, pelatihan kita saat ini adalah menjadikan kita menjadi lebih profesional. Ya, menjadi lebih profesional itu. Saya terima kasih pada kawan-kawan BDK Jakarta yang menginisiasi ini dalam rangka untuk menciptakan profesional-profesional baru, khususnya dalam penelitian tindakan kelas yang nanti akan berujung juga dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Inilah visi Kementerian Agama. Ya.
Ini sebenarnya Kementerian Agama yang profesional, handal, membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, mewujudkan Indonesia yang maju, dan seterusnya sampai berdasarkan gotong royong. Ini merupakan visi, cita-cita pembangunan Indonesia. Ke depan itu seperti apa? Inilah cita-citanya. Apa ada kementerian yang profesional? Nggak ada, Pak. Kementerian kok profesional? Nggak ada. Lalu yang dimaksud dengan Kementerian Agama, ya kita semua ini. Kementerian Agama yang profesional sesungguhnya yang dimaksud adalah kita semua yang profesional. Dan profesional itu sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, kita dalam rangka untuk memprofesionalkan diri kita saat sekarang ini, ya melalui pendidikan dan pelatihan seperti yang kita ikuti di sini. Inilah sebenarnya yang kita sedang melaksanakan dan visi Kementerian Agama. Jangan sampai kita itu tidak melaksanakan visi Kementerian Agama. Yaitu yang ini merupakan cita-cita pembangunan dan upaya pembangunan yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Karena pembangunan itu di agama itu melalui Kementerian Agama, maka strategi dan sebagainya itu berasal dari Kementerian Agama. Inilah sesungguhnya cita-citanya itu seperti itu. Ibu dan Bapak, saudara yang saya hormati, nah, seorang yang profesional adalah seorang yang mengabdi pada profesinya tentu saja. Ini. Orang yang tidak mengabdi pada profesinya jangan mengatakan dirinya sendiri sebagai seorang profesional. Seorang pemain sepak bola pastilah setiap hari itu memikirkan bagaimana saya bisa bermain lebih baik, bisa memenangkan dan memimpin kawan-kawan saya dan seterusnya. Demikian juga seorang peneliti atau seorang guru, bagaimana saya bisa memainkan peran-peran keguruan saya menjadi lebih baik, profesional dan seterusnya. Itu. Dan salah satu profesionalisme guru adalah menulis karya ilmiah yang didahului oleh penelitian, ya, oleh penelitian dan perenungan. Karena tulisan ilmiah itu bisa saja perenungan. Jadi itu yang didahului oleh tindakan-tindakan seperti pengumpulan data dan seterusnya. Nah, selamat menikmati ini meskipun Ibu dan Bapak mengikutinya dari rumah, ya, dari rumah. Ya, ini meskipun demikian ya inilah yang harus kita hadapi saat sekarang. Kita nggak punya, ya kita ini dalam situasi darurat ya. Jadi ya seperti ini. Ya, mudah-mudahan di tengah-tengah kesulitan ini tetap membangun profesionalisme kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, sesungguhnya kita tidak hanya profesional, ya, tetapi kita juga diharapkan menjadi handal dalam hal ini. Tapi sebelum itu, saya sampaikan bahwa pembangunan bidang manusia ini memang sesuai dengan RPJMN kita. Jadi, kita tahu bahwa ada step-step dalam pembangunan nasional, RPJMN 1, 2, dan 3 dan 4, sampai mulai 2025 sampai 2025. Ya, dimulai dari good governance, kemudian reformasi birokrasi, smart ASN, dan ASN sebagai human capital ini. Ya, good governance itu artinya adalah pengelolaan yang baik. Jadi bukan good government lain, ya. Good governance adalah pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik itu apa? Ya banyak sekali, tergantung di mana kita itu berada. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, maka bagaimana mengelola keguruan, mengelola proses-proses pembelajaran, mengelola siswa, mengelola semuanya yang terkait dengan persoalan keguruan. Yang itu semua dilaksanakan secara baik, itu masuk dalam good governance di sana. Ya, tidak seperti dulu. Dulu itu kan mungkin guru itu digugu dan dituru katanya. Tapi saat sekarang bagaimana saya bisa mendudukkan diri saya sebagai mitra? Kapan saya sebagai mitra? Saya sebagai benar-benar seorang guru dan lain-lain. Itu dimulai 2005, 2009. Nah, 10 sampai 14 itu reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi kita itu bisa menjadi birokrasi yang melayani, tidak lagi dilayani. Itu. Dan undang-undang ASN kita juga tahu, kita sudah punya itu saat sekarang ini, semuanya sudah selesai, tetapi step-step ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai, tetapi harus dianggap sebagai proses untuk menjadi. Kalau dipahami dengan demikian, maka siapapun yang memasuki di situ harus mendapatkan step-step yang semacam ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah smart ASN. ASN yang smart. Ya, yang smart itu seperti apa? Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir, karena kebetulan ini saya taruh di akhir, ya, smart ASN. Itu seperti apa? Yaitu diantaranya adalah misalnya kita harus melek IT. Kita harus menguasai satu bahasa asing. Kita harus mampu untuk membangun jaringan, dan seterusnya. Itu adalah smart ASN. Dan Bapak Ibu,
meskipun pejabat fungsional, tetapi ASN juga, maka mendapatkan tuntutan yang sama dari negara ini. Supaya kita sama-sama menjadi smart ASN dan menjadi ASN yang terbedakan. Nanti akan saya tunjukkan Ibu dan Pak. Jadi smart ASN itu, yaitu tadi yang saya katakan bahwa dia harus mampu membangun jaringan, dia harus menguasai IT, dia setidaknya juga mengerti bahasa asing di situ. Apalagi seorang guru, Saya punya pengalaman, saya punya mahasiswa orang-orang bule, orang-orang dari Belanda. Kemudian ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, di Indonesia saya tunjuk dosen bahasa Indonesia. Tapi apa yang saya dapatkan? Jawabannya, saya nggak mau ngajar katanya. Loh, dosen bahasa Indonesia kok nggak mau ngajar bahasa Indonesia? Karena yang diajar orang bule katanya. Nah, ini kan repot juga. Karena apa? Karena kita tidak menguasai bahasa asing. Inilah menjadi tantangan kita juga. Padahal bahasa Indonesia itu sekarang sudah dipelajari oleh banyak orang. Termasuk di Cina itu anak-anak sekarang sudah banyak belajar bahasa Indonesia. Jangan dikira mereka itu. Tapi kita sendiri tidak mau belajar bahasa asing. Ini menjadi tantangan kita. Karena apa? Ya karena itulah yang harus kita lakukan. Ingat bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara yang terbuka. Karena negara terbuka, maka dia harusnya bisa menerima pekerja asing itu. Ya, harusnya bisa menerima pekerja asing. Mengapa? Ya karena kita menuntut hal yang sama. Nah karena itulah maka bagaimanapun juga Indonesia harus menjadi terbuka. Tapi sayangnya kita tampaknya tidak siap dan kita masih suka mengusir-ngusir orang asing yang bekerja di Indonesia. Ya, sementara kita minta jatah supaya bisa bekerja di luar negeri. Ini yang tidak fair. Nah sekali lagi Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mohon ini kita perhatikan semuanya lah. Kita ini sebagai ASN ya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. 4 tahun itu belum tentu akan bisa mendapatkan pengalaman yang sama. Pasti dalam hal yang sama pasti akan ditolak. Karena itu maka gunakan semaksimal mungkin ini untuk pengembangan kompetensi diri ini. Halo, Pak Kabadan, suaranya terputus Pak, mohon izin. Saya sih paling tidak bisa. Siap, tadi sempat terputus, mohon izin Pak Prof. Silakan lanjut Pak Prof. Halo, Bapido. Sepertinya bisa nyambung lagi. Bisa didengar ya? Ya, bisa Pak. Terdengar Pak Prof. Silakan Pak Prof. Nah, saya lanjutkan Ibu dan Bapak. Jadi sekali lagi saya mohon kepada kita semua untuk mengikutinya secara serius. Ya. Jangan hanya tampilkan foto, videonya dimatikan, tinggal masak, tinggal sini, tinggal tidur, dan sebagainya. Saya rasa ini perlu dicatat oleh panitia, karena saya akan menyesal kalau ini tidak bisa diikuti secara live. Gitu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini tampaknya karena sistem sehingga mati lagi ini. Tadi yang saya sudah sampai mana saya? Nah, ini ya, tadi sudah sampai sini ya Bu ya? Iya Pak, benar Pak. Ini kita sedang membangun human ASN. Jadi Bapak Ibu ini dilatih penelitian itu dalam rangka untuk mengembangkan human capital kita. Itu. Ingat ya Ibu dan Bapak, ada negara yang sebenarnya miskin dia. Tetapi ternyata kok kehidupan rakyatnya itu kok sejahtera. Tapi ada yang negara secara alamnya ya, itu kaya raya, tetapi kok rakyatnya hidupnya kurang sejahtera. Mengapa? Ternyata ditemukan bahwa kuncinya ada pada manusianya, human capitalnya itu. Contohnya ya Singapura itu. Singapura itu negara miskin, tidak punya apa-apa. Minum saja beli dari Malaysia, tetapi kenapa hidupnya lebih sejahtera? Karena human capitalnya baik. Indonesia kaya raya, ya, natural resources-nya, sumber daya alamnya luar biasa, tetapi ya belum begitu baik. Karena apa? Ya human capitalnya tidak begitu baik. Ya kita masih pada level 85. Sedangkan yang di Singapura itu levelnya indeksnya sudah nomor 1. Nah ini tentu saja memalukan kita semua, ya, memalukan kita semua. Dan
Ibu dan Bapak yang saya hormati, makanya orang Singapura itu kalau kedatangan pekerja asing itu tidak pernah menolak. Silakan saja datang ke kami. Kalau Anda mampu untuk bersaing dengan kami, silakan datang. Tetapi kalau Anda tidak mampu bersaing dengan kami, Anda harus pergi dari, ya secara otomatis akan tertolak. Tetapi di kita ada pekerja-pekerja yang dari Cina itu yang sebenarnya ya pekerja-pekerja kasar, sukanya kita rame-rame untuk mengusir mereka. Itu menandakan bahwa kita memang human capital kita memang jelek. Kalau human capital kita baik, silakan datang ke Indonesia kalau mampu bersaing dengan saya. Gitu. Nah, pelatihan kita, Ibu dan Bapak, itu dalam rangka untuk meningkatkan human capital ini, gitu loh. Human capital ini. Jadi ya ikutilah dengan serius, ikutilah dengan serius pelatihan kita ini. Siapa tahu Bapak Ibu yang betul-betul menjadi peneliti besok. Ya, kan masih ada kesempatan. Kalaupun saya pensiun menjadi PNS juga bisa menjadi guru di swasta. Di swasta kalau penelitian Anda bagus, itu luar biasa. Ya, kebetulan penelitian itu adalah pernah menjadi bagian dari hidup saya. Dan saya bersama-sama kawan-kawan saya itu memiliki lembaga penelitian yang demikian ini. Bahkan saya juga menjadi seorang yang pernah menjadi presiden dari sebuah lembaga di Australia, yaitu lembaga penelitian itu. Betapa bahwa penelitian ke depan itu sangat luar biasa. Dan Ibu dan Bapak yang saya hormati, salah satu ukuran negara itu bisa disebut sebagai negara yang maju itu bukan benda yang dijual, tetapi adalah informasi yang bisa dijual. Amerika itu karyanya luar biasa, yang dijual adalah informasi bagaimana membuat mobil tanpa sopir, bagaimana membuat komputer, bukan komputernya itu sendiri, karena komputernya sekarang sudah bisa dibikin di mana-mana. Nah, inilah, dan itu semua dilakukan melalui penelitian. Makanya saya minta supaya kita semua mengikuti pelatihan ini dengan yang seserius mungkin, dan ini dalam rangka untuk membangun human capital. Sudahlah, cukup. Ya, kita harus lihat pengalaman negara-negara maju. Negara-negara maju itu yang dikirim ke luar negeri, yang diekspor ke luar negeri adalah para profesor, para doktor, para konsultan, dan sebagainya. Kita yang kita jual ke luar negeri, ya para pembantu rumah tangga, kan memalukan sekali ini. Nah, karena mereka, ya itulah mengapa kita tidak ingin ASN kita itu menjadi human capital yang tidak good, tetapi kita menjadikannya untuk good. Kebetulan topik kita adalah penelitian. Saya lanjutkan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, tidak hanya profesional, tetapi juga handal di sana. Handal itu artinya apa? Berorientasi pada sukses dan nilai tambah. Tidak cukup berorientasi pada sukses. Kalau orientasinya sukses, itu biasanya hanya mencukupkan diri pada SOP. Ya, SOP-nya sudah kok, yang penting saya sudah selesai dan sebagainya, dan sesuai dengan aturan. Nggak cukup saat sekarang ini seperti itu. Tetapi harus ada added value. Ada nilai tambah di sana. Inilah yang membedakan Bapak Ibu dengan yang lain. Nilai tambahnya apa? Setelah saya mengikuti pelatihan ini, itu nilai tambahnya apa? Saya bisa melakukan penelitian ini secara mandiri atau enggak? Saya bisa menulis proposal itu dan kemudian penelitian dibiayai orang lain atau enggak. Nah, ini yang menjadi nilai tambah kita. Jadi berorientasi pada sukses dan juga nilai tambah. Harus ada added value-nya di sana. Sebab kalau tidak ada added value-nya, maka itu sama dengan orang lain, yang penting selesai pekerjaan. Itu Ibu dan Bapak yang saya hormati. Terlalu tinggi ya Pak ya, kalau begitu ya. Iya memang. Keinginan kan boleh saja terlalu tinggi. Ya, keinginan kan boleh saja terlalu tinggi. Dan saya rasa ini bagi seorang guru tidaklah terlalu tinggi untuk mendapatkan added value. Satu, Bapak Ibu adalah seorang pendidik yang profesional. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan penelitian. Ya, itu kan added value yang luar biasa di situ. Ya, added value, dan bisa menulis artikel-artikel yang ilmiah nantinya yang bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, ini tidak gampang, ya. Untuk itu tidak gampang, dan ini sesungguhnya halangan yang terbesar yang dihadapi oleh seorang guru ya di dalam bidang ini. Kita mencoba untuk ya satu persatu persoalan itu bisa diselesaikan lah. Ingat bahwa tunjangan guru tampaknya juga sudah mau kekurangan selama ini sudah mau dibayarkan, ya. Pak Menteri sudah memposting hal-hal yang semacam ini, maka ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas.
kita sebagai guru. Dan juga handal itu dalam pengertian dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, jangan sampai permasalahan jika diberikan kepada kita justru masalah menjadi tambah besar. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan. Handal dan reliable. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Nah, itu dalam rangka apa? Setelah kita itu dididik menjadi seorang profesional, juga handal, itu ada dalam rangka untuk menciptakan kesalehan dan moderat, unggul, kreatif, dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Nah, mari kita coba untuk bahas kata saleh di sini. Ya, saleh ini sehari-hari kita sudah mendengar. Ya. Sayangnya sehari-hari kata saleh ini semakin hari semakin mahal kita dengar gitu. Seolah-olah kesalehan itu sulit sekali untuk kita capai. Ini yang terjadi. Ya. Nah, tapi ya kita lihatlah itu penampilan orang-orang yang ada di mana itu, di medsos itu ya. Kita sudah didefinisikan oleh dunia sebagai bangsa yang paling tidak sopan di dunia ini ketika bermedsos. Lagi-lagi Singapura nomor 1. Kita itu paling bawah sebagai masyarakat yang paling tidak sopan. Dan bisa kita lihat sendiri bahasa-bahasa yang muncul di dalam medsos kita kan. Jadi kita memang belum dewasa dalam hal ini, seolah-olah kita itu masih di dalam euforia internet, kebebasan, sehingga itu menjadi hal yang berlebihan ketika kita memasukinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah kesalahan sendiri itu ada 2, yaitu kesalahan individual dan kesalahan sosial. Inilah pembangunan agama yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk membangun kesalahan individual dan kesalahan sosial. Tapi tampaknya ada persoalan ketika kita nanti berbicara persoalan kesalahan sosial. Kita tahu bahwa pemerintah juga mengupayakan pembangunan tempat ibadah. Kita juga tahu bahkan pembangunan kesalahan individual itu lebih banyak diinisiasi oleh masyarakat kan. Coba kalau kita lihat misalnya, kita hitung misalnya, jumlah tempat ibadah yang dibangun oleh masyarakat dibanding dengan jumlah tempat ibadah yang dibangun oleh pemerintah, lebih banyak mana? Saya rasa lebih banyak yang dibangun oleh masyarakat. Itu menandakan bahwa masyarakat itu punya kepedulian untuk membangun kesalehan. Lalu pemerintah mengambil perannya, yaitu dalam hal ini adalah memfasilitasi supaya pembangunan kesalehan itu dapat berjalan dengan baik. Misalnya dengan membuat undang-undang haji, undang-undang wakaf, dan sebagainya. Banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin bahwa pembangunan kesalehan individual itu berlangsung secara lebih nyaman, lebih enak begitu. Ya kan? Dan kita nyatanya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman beberapa waktu yang lalu. Setelah ada sidang isbat, misalnya, kita juga bisa melaksanakan ibadah sholat karena masjid kita lebih baik, lebih nyaman. Kita juga melaksanakan ibadah mandhuh yang lainnya secara lebih hebat. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu dan Bapak, sejauh apa kesalehan individual yang telah saya bangun? Kesalehan individual adalah kesalehan yang terrefleksi, kesalehan yang dibangun untuk hubungan manusia dengan Tuhan. Itu kesalehan individual. Karena semuanya itu kembali lagi kepada individu sesungguhnya. Kalau saya rajin sholat, sesungguhnya kan kembali lagi kepada saya. Kalau saya puasa, kan kembali lagi kepada saya. Kalau saya misalnya ibadah haji saya laksanakan, kan kembali lagi kepada saya. Itulah mengapa itu saya sebut sebagai kesalahan individual. Nah, pertanyaannya adalah sejauh apa kesalahan individual yang telah saya bangun saat sekarang ini terrefleksi dalam kesalahan sosial saya. Nah, ini yang pertanyaan yang sulit untuk dijawab, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Betapa banyak di lingkungan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang mendapatkan nikmat rezeki yang melimpah, mobilnya hebat, ya, mobilnya hebat, rumahnya bagus, tanahnya banyak dan sebagainya. Namun ketika kita juga masih bisa melihat bahwa orang-orang yang menumpang mobil-mobil yang bagus seperti itu masih mudah sekali melempar sampah keluar jendela mobilnya itu. Coba bayangkan. Nah, apakah ini refleksi dari kesalahan individual yang telah dibangun? Saya rasa enggak juga. Mungkin dia saleh secara individual, tetapi belum saleh secara sosial. Jangan-jangan banjir yang ada di sekitar kita itu juga sesungguhnya karena kita memang tidak memiliki kesalehan sosial,
menggunduli hutan seenaknya sendiri, ya, kemudian menguruk sungai-sungai yang kecil, di atasnya kita bangun toko-toko. Atau saat sekarang ini, mungkin ini lebih relevan lagi. Bagaimana COVID ini menyerang secara lebih dahsyat, ya kan? Tugas dilawan dan sebagainya atas nama agama. Coba beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat misalnya, banyak orang yang mengatakan begini, habis di masa Idul Fitri yang barusan itu, masa mau silaturahim kok dilarang-larang seperti itu? Itu kan atas nama agama. Tetapi dia tidak sadar ketika dia kemana-mana dan seterusnya, itu sebenarnya sedang menularkan virus kepada saudara-saudaranya. Apakah ini bisa disebut sebagai kesalahan sosial? Saya rasa enggak juga. Kalau kita memiliki rasa kesalahan sosial yang tinggi, kita pasti mau kok. Ya, mau untuk membantu yang lainnya itu. Membantu yang lainnya. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati. Jadi kesalahan sosial ini yang jadi persoalan kita bersama. Sejauh apa kita sebagai guru telah mencoba untuk menciptakan kesalahan-kesalahan sosial itu. Mungkin hal yang lebih dramatis lagi adalah kalau kita mau tanya kepada orang yang meledakkan diri beberapa waktu yang lalu di depan katedral di Makassar itu. Ya, sayangnya dia sudah mati. Kalau misalnya dia hidup, kita bisa bertanya, Anda sholat nggak? Oh iya, saya sholat. Anda puasa ya? Puasa. Ya. Anda bayar zakat ya? Bayar zakat. Saya juga melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika sampai pada pertanyaan, Anda mau nggak membunuh orang lain, saudaranya sendiri? Kok dengan mudah itu melakukannya itu? Padahal sholatnya ya rajin, ya kan? Kurang apanya? Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Semua itu dilaksanakan atas nama agama. Inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengapa tadi saya katakan saya ingin menambahkan kata beragama di situ dan beragama. Dan ya itu tidak cukup pembangunan bidang agama di sana. Inilah menjadi persoalan. Inilah yang mengapa kita ini saat sekarang punya program yang moderasi beragama. Karena kesalahan sosial itu diantaranya adalah bagaimana saya bisa menjalankan agama saya ya di tengah-tengah perbedaan. Di tengah-tengah perbedaan itu. Dan sebenarnya pada kasus yang sama pula orang itu berbuat dolim selama ini, yaitu meledakkan dirinya sendiri atau bahkan meledakkan orang lain. Itu adalah the other side of the same coin. Ya, itu bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti itu. Mereka merasa itu adalah bagian dari kesalahan. Apakah kesalahan yang demikian yang kita mereka tidak mau melihat bahwa di tengah-tengah atau di hadapan mereka itu ada sejumlah perbedaan. Semua disamakan. Ya, yang tidak sama itu dianggap kafir. Yang tidak sama itu bisa dianggap murtad dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini yang namanya kesalehan? Mari mencoba untuk kita renungkan Ibu dan Bapak yang saya hormati. Inilah persoalan kita bersama, bahwa ternyata persoalan kesalehan ini sampai hari ini belum selesai. Dan kita sedang memiliki program utama yang bernama moderasi beragama. Dalam rangka menciptakan kesalehan sosial. Kesalehan sosial, moderasi beragama itu bukan untuk mengatur agama, tetapi untuk mengatur kehidupan bersama yang didasarkan pada ajaran agama kita masing-masing. Itu namanya kesalehan sosial. Nah, kita lanjutkan Ibu dan Bapak yang saya hormati. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya kepedulian dalam persoalan moderasi beragama ini. Karena Indonesia itu adalah negara demokrasi. Gitu. Tidak semata-mata negara berketuhanan. Demokrasi itu mensyaratkan kehidupan bersama-sama, rembugan bersama-sama, berbicara bersama-sama. Itu adalah demokrasi. Ya. Tanpa ada rembugan bersama, tanpa ada pembicaraan bersama, jangan berharap kita disebut sebagai negara demokrasi. Itu. Maka menurut saya, kalau begitu, moderasi beragama itu ya sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan di sana. Kita lanjutkan, tidak hanya kesalehan, tetapi juga dalam persoalan moderate itu tadi. Ya, dalam konteks agama adalah cara beragama di tengah-tengah perbedaan atau keragaman itu. Mengapa? Ya karena Tuhan memang menciptakan keragaman itu dengan sengaja. Ya, paling tidaklah ayat yang bisa kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
wa qabailan lita'arafu. Itu kata-kata syu'uban wa qabailan itu menunjukkan bahwa di situ ada perbedaan kan. Ini yang harus kita sadari bersama. Kita nggak bisa membayangkan kalau dunia ini diisi hal yang sama. Membosankan betul itu. Ternyata yang ada hanya laki-laki, nggak ada perempuan. Ya itu tidak mungkin. Atau yang ada hanya perempuan saja, tidak ada laki-laki. Nggak mungkin. Laki-laki dan perempuan itu menyimpulkan perbedaan. Ya, itu. Min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan di situ. Ya. Samawati wal ard, langit dan bumi. Kemudian ada jannah wan nar, di situ ada surga dan neraka, ada siang dan malam, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Tuhan sendiri itu memiliki dua sifat yang kalau kita bagi yang 99 itu menjadi dua, itu ada dua sifat besar Tuhan di situ. Di satu sisi Tuhan itu maha penghancur, maha penghukum, maha adil, maha mahalaning yang serba menakutkan. Tetapi di sisi lain Tuhan itu maha pemberi, maha penyayang, maha pelindung, ya, maha macam-macam lah, maha rahman, rahim dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya apa? Itu adalah ada dua perbedaan sifat Tuhan di situ. Nah, memang sengaja tampaknya perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan. Maka tugas kita adalah bukan lagi untuk menolak perbedaan itu, tetapi menerima perbedaan dan mengelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang lebih produktif. Nah, inilah sesungguhnya Ibu Dapak program pembangunan pemerintah dalam bidang keberagamaan yang tengah dilaksanakan saat sekarang ini. Yang telah dilaksanakan saat sekarang ini, bagaimana kita bisa memiliki standar perilaku yang bisa menopang kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, tidak menganggap diri kita sebagai yang paling benar, yang paling bisa diterima dan seterusnya. Karena ya kita menyaksikan hari-hari akhir ini banyak sekali orang-orang yang semacam itu, mudah sekali mengkafir-kafirkan, ya kan, sesama Muslim. Mudah kalau mengkafirkan sesama Muslim. Bagaimana memuslimkan yang kafir itu harusnya lebih penting untuk dilakukan ketimbang sekedar mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Ya, kemudian memurtadkan sesama saudaranya. Kalau saya yang dibilang murtad, saya nggak peduli. Memangnya Anda lebih baik daripada saya. Selama Tuhan tidak mengatakan kepada saya, selama Anda yang mengatakan kepada saya nggak peduli. Nah, tetapi kan kalau ada orang yang lain dikatakan seperti itu, kemudian sedih. Ya. Sedih juga, dan itu dianggap sebagai sumber kebenaran. Terlepas dari kenyataan, dia itu adalah mencoba untuk memahami pesan-pesan ketuhanan. Yang maha tahu itu ya Tuhan, bukan si A, si B itu. Tapi Tuhan sendiri yang maha tahu. Nah, inilah Ibu Dapak yang saya hormati. Jadi moderate itu sebenarnya adalah dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang apapun. Khususnya dalam bidang kehidupan bersama-sama. Ada kehidupan politik, dan itu semua termasuk diantaranya adalah dalam bidang keberagamaan, manakala kita melihat agama sebagai sumber inspirasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri di banyak tempat itu, sebagai inspirasi lah. Itu. Saya naik sepeda, itu ada inspirasi dari agama saya. Saya menjaga kesehatan, itu sebenarnya adalah inspirasi dari agama saya, ya kan? Karena apa? Kesehatan itu merupakan kenikmatan, dan karena itu maka harus dirawat dengan yang sebaik-baiknya, dengan olahraga yang teratur, dengan memiliki pemikiran yang positif terhadap sesama, dengan makan makanan yang sehat, ya, tidak sekedar halal tetapi juga thayyiban yang halal dan sebagainya. Itu. Nah, inilah sebenarnya agama sebagai inspirasi, Ibu Dapak yang saya hormati. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterima menjadi lebih mudah begitu. Nah, selain moderate dalam berperilaku, sebagaimana itu adalah cerdas itu tadi. Nah, inilah yang tadi saya singgung, cerdas sebagai ASN, smart, ya. Cerdas itu banyak artinya. Nah, saya lebih suka mengartikannya sebagai smart di situ, specific, measurable, attainable, realistic, dan time-bound. Gitu. Ya, ini sebagai cerdas di sini. Kita harus mengukur kemampuan diri kita sendiri, dan bisa misalnya kita
mampu untuk menghadapi tugas-tugas yang begitu penting dan menantang, tetapi itu sangat memungkinkan untuk kita selesaikan. Dan kita juga berani menjadi orang yang jujur. Kalau memang kita tidak tahu, katakan memang kita tidak tahu, tapi kita misalnya tahu, katakan bahwa kita itu tahu, sehingga mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Itu time bound juga kita biasanya juga harus menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan kepada kita. Dan kita juga diharapkan menjadi unggul. Nah, unggul itu Ibu dan Pak yang saya hormati, saya artikan bergerak lebih cepat tanpa bermaksud mematikan teman. Ini yang saya maksudkan unggul di sini, memiliki keunggulan. Orang yang unggul bagi saya adalah orang yang tidak pernah untuk membuang-buang waktu, dan ketika dia tidak membuang-buang waktu dan langsung bekerja, itu dia pekerjaannya itu di atas rata-rata. Itu yang namanya unggul di situ. Kalau Bapak Ibu rajin menulis sebagai seorang guru, maka di situ Ibu sesungguhnya memiliki keunggulan di depan dibanding dengan orang-orang lain. Sekali lagi, bergerak lebih cepat tanpa bermaksud mematikan teman. Artinya kalau kita bahasakan menjadi bahasa yang lain, kita memiliki inovasi. Nah, dengan inovasi inilah maka kemudian kita lebih bisa diterima oleh orang lain ketimbang mereka yang tidak memiliki inovasi. Gitu. Kita tidak bermaksud untuk mengalahkan orang lain kok, tetapi mereka menjadi kalah dengan sendirinya. Saya tidak bermaksud untuk mengalahkan. Itulah yang saya maksudkan, kita itu bergerak lebih cepat tanpa bermaksud untuk meninggalkan atau mematikan orang lain. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya memang memiliki kemampuan untuk itu semua. Sebab kalau tidak, maka saya khawatir kita itu hanya menjadi orang biasa-biasa saja, yang berarti tujuan pemerintah untuk membangun human capital itu menjadi tidak terlaksana. Ini menjadi PR kita bersama. Dan kemajuan yang kita capai itu adalah kemajuan bersama-sama, bukan hanya kemajuan kita, yaitu kemajuan bangsa. Ya, kemajuan bangsa. Inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan kalau ada yang mau tanya, tapi kalau tidak ada yang tanya, ya itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Prof yang telah menyampaikan paparannya. Masuk tadi terkait dengan tugas fungsi Kementerian Agama, jabarkan visi misi, kemudian menyentuh juga ketika beliau mengungkap tentang kesalehan bagaimana moderasi beragama berjalan di Kementerian Agama gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan visi yang handal, saleh, cerdas dan unggul. Saya kira itu menjadi masukan kita bersama sebagai peserta pelatihan yang mengikuti forum Zoom meeting ini. Tentunya ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh peserta. Kita coba buka ruang diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Saya ngelihat galeri dulu, galeri Pew. Mana nih? Silakan. Jangan dipaksa, Pak. Iya. Yang jelas sudah kita tawarkan ya, Bapak Ibu ya. Atau ingin bercerita atau testimoni pengalaman di daerah, karena ini banyak juga peserta dari Kalimantan Barat. Bagaimana toleransi beragama di sana berlangsung gitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Apakah itu dari Sanggau, Pontianak, atau dari Pandeglang tadi? Di awal saya menyapa ada orang Pandeglang juga, dan teman-teman dari Jakarta. Tidak ada? Cukup? Dijawab juga dong, harus di-unmute, cukup gitu. Jadi kita sah ini forum ini. Puasanya tidak ada. Silakan. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Nah, gitu. Kalau tidak ada jawabannya kita enak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini merupakan pertemuan yang sangat berharga untuk kita semua. Karena sesungguhnya kita mendapatkan pencerahan yang lainnya. Tadi juga Pak Kabadan mengingatkan terkait dengan substansi diklat ini sendiri, yaitu terkait dengan research gitu ya.
Maka nanti teman-teman juga di dalam menyusun proposal PTK ini benar-benar harus berbasis data yang kuat gitu ya. Karena nanti akan menguji teori itu, semoga menjadi teori itu jadi lebih baik lagi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan sekali lagi atas nama lembaga Balai PTK Mencegah. Ini mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat perkenannya untuk menyampaikan materi ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta pelatihan yang sudah mengikuti materi ini dengan baik. Walaupun ada 1-2 mohon izin kami laporkan memang mereka dari kabupaten kota yang memang di ujung Kalimantan Barat, Pak. Ada yang dari Sanggau itu berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga ada sinyalnya sempat ada putus nyambung di chat disampaikan itu. Nah, maka itu sebagai wujud penghargaan dan penghormatan untuk narasumber, kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam membawakan pemaparan materi ini ataupun diskusi tadi ada hal-hal salah dan hilaf. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Bapak Ibu. Kami doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai guru madrasah ibtidaiyah. Untuk diklatnya juga sukses. Pak Kabadan dan teman-teman sekalian peserta, mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kami atas nama penyelenggara maaf apabila belum optimal. Ini teman-teman sudah hadir semua, tambah banyak nih 25. Kami kembalikan kepada Mbak Fido ya, mungkin ada pengumuman yang lainnya atau misalnya off lanjut kepada LMS. Kami persilakan Mbak Fido. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sudah sempat di screenshot ini? Ada dokumennya. Lagi ya. Oke. Bapak Ibu boleh dibuka semuanya biar ada fotonya, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Bu Tiara, Pak Heri, Bu Marlinda, Bu Sari, ini Bu siapa ya dari Min 1 KKR. Oke, kita buka ya kita foto bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, ya. Lagi ya, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu di Zoom ini dan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa download materi dari Pak Kabadan di LMS, kemudian bisa isi resume dari acara Zoom hari ini di materi pembangunan bidang agama, bisa diakses, sudah di-enroll semua. Selanjutnya sudah Pak, sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa di grup WhatsApp saja ya. Gitu. Ya. Okay. Izin lab ya teman-teman ya. Ya. Tes. Terima kasih Pak. Oke. Saya end meeting all ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.